Termasuk jemaah sekalian yang perlu juga saya ingatkan, orang yang merasa dia adalah ahlu sunnah dan dia berdakwah kepada sunnah, setiap hari dakwahnya adalah tahdir. Tidak seperti itu dakwah ahlu sunnah. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Bazmul, hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura. Beliau mengatakan, para ulama dahulu, mereka mentahdzir kesesatan. Dan mereka ingatkan umat dari para dai sesat. Tapi bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Ada sebagian orang yang ingin menggambarkan seakan-akan beginilah menjadi ahlu sunnah. Setiap hari harus mentahdzir. Pada hakikatnya jemaah sekalian, mereka hanya merusak dakwah ahlu sunnah. Membikin citra buruk untuk dakwah ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dan dia tidak paham sunnah yang sebenarnya. Beliau berikan contoh. Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah seorang imam besar ahlu sunnah. Beliau menulis banyak kitab. Kitab yang paling monumental, kitab yang paling sangat bermanfaat bagi kita, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Apa isinya Sahih Al-Bukhari? Seluruh bab yang mampu beliau kumpulkan tentang agama kita ini. Bagian-bagian awal tentang keimanan. Itu yang beliau sibukkan dirinya. Mengajarkan seluruh ajaran agama ini. Dalam buku tebal Sahih Al-Bukhari yang hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Ada juga kitab lain seperti Al-Adabul Mufrad juga sangat bermanfaat. Kemudian beliau tulis buku tipis Khalqu Af'alil Ibad untuk membantah golongan Qadariyah. Buku tipis untuk membantah golongan Qadariyah. Jadi bukan kesibukan beliau membantah setiap hari, tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah, imam besar ahlu sunnah, salah seorang imam mazhab. Beliau tulis musnad. Subhanallah, musnad ini tebal sekali. Ribuan hadis di dalamnya. Dan beliau sibukkan diri dengan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang ajaran Islam. Sampai para ulama mengatakan Imam Ahmad menghafal 1 juta jalur periwayatan hadis. Itu sudah campur yang sahihnya, yang lemahnya pun beliau hafal untuk mengingatkan manusia. Itu hadis lemah. Lalu beliau menulis buku tipis Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Buku tipis yang tebalnya adalah ilmu. Bantahannya buku tipis saja. Maka dari sini kata Syekh Muhammad Bazmul rahimahullah, inilah jalan salaf. Menyibukkan umat dengan ilmu dan ilmu, bukan dengan tahdzir. Betul tahdzir itu penting, dia juga bagian dari ilmu. Tapi bukan setiap hari. Atau mengambil banyak waktu kita. Ya, para ulama kontemporer memberi gambaran mentahdzir orang yang sesat itu hanya sambil lalu atau sambil lewat. Jalannya tetap kita melangkah terus di atas jalan ini. Lalu mampir sebentar, tonjok, kemudian lanjutkan perjalanan. Berjalan terus. Artinya apa? Menuntut ilmu terus. Kadang-kadang mampir tonjok sebentar, jalan lagi. Jangan diam di situ. Jangan melayani orang-orang yang sesat. Jalan terus. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di satu daerah atau di satu komunitas, ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka mendalami ilmu, maka kesesatan berat untuk masuk di tengah-tengah mereka. Jadi membangun benteng itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ini yang harus kita bangun pada umat Islam. Benteng ilmu, terutama ilmu tauhid.
agar kesesatan tidak masuk kepada mereka, daripada kita sibukkan diri dengan mentahdir. Sekali lagi, mentahdir itu penting, tetapi bukan setiap hari, bukan setiap saat, bukan mayoritas waktu kita. Dan juga yang lebih penting lagi itu adalah mentahdir itu bukan urusan setiap orang. Itu sebenarnya urusan orang-orang yang berilmu, bukan orang yang baru ngaji tiba-tiba jadi ahli tahdir, atau orang yang tidak ada riwayat dia menuntut ilmu lalu sibukkan diri dengan tahdir. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tugas orang-orang yang berilmu. Dalam hadis Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Subhanallah jemaah sekalian, jadilah orang-orang yang berilmu, karena mereka adalah yang terbaik di setiap zaman. Kemudian Nabi SAW menjelaskan 3 tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari agama ini penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Yang kedua, mereka membantah kesesatan yang dibuat-buat oleh ahlul batil. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Lihat, membantah itu tugas orang berilmu, bukan orang-orang yang baru belajar, bukan orang-orang yang tidak mendalami ilmunya, tapi tugas orang-orang yang berilmu. Dan seringkali orang yang bodoh, belum banyak belajar, baru ngaji apalagi, kalau dia ikut di sini, maka dia akan merusak bukan memperbaiki. Jadi serahkan, bantah membantah, tahdir mentahdir itu serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun terkadang kita juga membantu orang-orang yang berilmu, tapi bukan kita yang dijadikan rujukan untuk mentahdir seseorang. Serahkan kepada ahlinya. Bukankah Allah telah mengingatkan kita untuk berbicara dengan ilmu? Dan Allah mengharamkan kita berbicara tanpa ilmu. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah atau tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, apa yang tidak kalian memiliki ilmunya. Jadi jemaah sekalian, ini akan merusak Islam, merusak dakwah ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya.